Orang ini menjawab, wahai Tuhanku, aku lakukan itu karena aku takut kepadamu. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Diampuni dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 13 Dzulqa'dah 1442 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pertanyaan yang pertama yang disampaikan, saat kita berhijrah kita baru sadar ternyata dulu kita pernah melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman. Apakah kita harus bersyahadat ulang? Jawabannya iya, harus bersyahadat ulang jika memang membatalkan keislaman. Dan ini salah satu bentuk konsekuensi dari seorang bertobat atas kesyirikan atau kekufuran yang pernah dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian beriman, kemudian dia kafir lagi, kemudian dia beriman. Di sini menunjukkan bahwasanya ada proses apabila seseorang ingin masuk kembali dalam agama Islam, maka kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu proses untuk beriman adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa anna al-jannata haqqun wa nara haqqun dakhala al-jannah. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka siapa yang pernah melakukan kesyirikan ataupun kekufuran, maka dia bersyahadat jika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma permasalahannya, apakah dia
mengucapkan syahadat tersebut di hadapan khalayak ramai? Tidak. Kecuali jika dia diketahui oleh khalayak ramai bahwasanya dia sebagai seorang yang keluar dari agama Islam. Baru setelah itu dia mengucapkan syahadat di depan khalayak ramai sebagai pengetahuan. Allahu a'lam. Teman kantor saya terkadang mengolok-olok syariat dengan sambil tertawa, dan saya cuma bisa mengingkari hal tersebut. Saya ingin menegur dia, tetapi saya kemungkinan besar akan dibuli oleh teman-teman dan dikata-katain. Jadi mana lebih baik untuk saya? Apakah menegurnya atau tidak? Dan apakah saya berdosa jika tidak menegur mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Yang artinya, siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, hendaklah dia rubah dengan hatinya. Dan merubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang muslim hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut, minimal dengan hatinya. Maka kepada saudara penanya, hendaklah dia mengingkari. Jika tidak sanggup dengan tangannya, jika dia rubah dengan dia rubah dengan lisannya. Jika tidak sanggup dengan lisannya, dia rubah dengan hatinya. Artinya dia mengingkari perbuatan tersebut. Dan ini adalah selemah-lemah iman, tetapi dia wajib untuk melakukan hal itu. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa menegur dan menegur dengan lisan, menegur dengan tangan, maka dia tidak boleh duduk dengan teman-teman seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu mahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum." Yang artinya, dan telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya apabila ada ayat-ayat Allah dikufuri, ada ayat-ayat Allah didustakan, diolok-olok, maka janganlah kalian duduk. Janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau tidak, kalian akan seperti mereka. Maka apabila ada orang mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya, maka ingkari dengan hati. Jika tidak sanggup dengan tangan dan lisan, tinggalkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya? Di sini ada kata-kata dibuli oleh teman. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang berdakwah, menyampaikan agama dengan benar, apa yang disampaikan berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah menjadi konsekuensi dakwah adalah dihina, diolok-olok. Itu konsekuensi dakwah. Jangankan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling tulus, ikhlas niatnya, manusia yang paling bagus metode berdakwahnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, beliau saja dihina, diolok-olok, dikatakan syair, dikatakan majnun, tukang syair, tukang ngibul maksudnya, kemudian tukang orang gila, dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan masyhur, orang yang kena sihir dan semisalnya. Jadi salah satu konsekuensi mendakwahkan agama Islam yang benar ini adalah diolok-olok. Maka kita harus sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, "Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr." Saling nasihat menasihatilah kalian dengan kebenaran, dan saling nasihat menasihatilah kalian dengan
kesabaran. Artinya orang yang berdakwah pasti akan ada yang tidak menyukai. Karena as-sira' bainal haqqi wal batil ila yaumil qiyamah qa'imun. Artinya pertentangan antara hak dan kebatilan itu sampai hari kiamat tetap ada. Tetap akan selalu ada pertentangan antara hak dan batil sampai hari kiamat. Oleh sebab itulah seseorang harus kokoh, tegar. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr." Akan datang pada manusia suatu masa orang yang bersabar dalam agamanya, dia seperti memegang batu api. Dia harus kokoh, tegar, kuat, tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa, tidak mudah hanya dengan ejekan 1-2 kata. Ya. Harus kokoh, tegar. Ada orang komen di akun media sosial saya, "Ustadz ini penuh dengan kebencian." Ayo pian kok. Ya. Mun ada orang di hadapan ulun kayak itu, kita bawain makanan juga. Ya. Jadi harus sabar, kemudian harus kokoh, harus tegar. Tidak boleh kemenye hanya dengan 1-2 kali dikata-katain kemudian kendor. Harus sabar, harus sabar. Apakah hukumnya menyediakan obat-obatan darurat di rumah? Apakah termasuk tidak bertawakal kepada Allah, dan apakah percaya pada tenaga medis dalam menyembuhkan penyakit bisa menyebabkan timbulnya kesyirikan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya masuk ke dalam kitab tauhid, pelajaran kitab tauhid. Orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma'a fi'lil asbab. Benarnya sandaran hati kepada Allah. Benarnya sandaran hati kepada Allah disertai dengan mengerjakan sebab. Ini namanya tawakal. Dan itu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, karena dia bertauhid. Dan mengambil sebab diantaranya adalah berobat. Menyediakan obat di rumah bukan termasuk daripada menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berobat itu sendiri disyariatkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ma anzala da'an illa wa lahu dawa. Tadawaw ya ibadallah wa la tadawaw biharam." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali bersamanya obatnya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Intinya berobat boleh, menyediakan obat boleh, tetapi jangan pindahkan apotek ke rumah. Ya, ini terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang patut diperhatikan dalam perihal tawakal adalah kita boleh mengambil sebab. Nabi Muhammad SAW la basadir'ain yauma Uhud. Beliau memakai 2 baju lapis perang. 2 lapis baju perang. 2 lapis baju perang saat peperangan Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Kemudian beliau ketika tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah, ketika penaklukan kota Mekah, beliau tafa 'alal ba'ir wa 'ala ra'sihi al-maghfar salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Beliau tawaf di Baitullah di atas onta, dan di atas kepala beliau penutup kepala perang dari besi. Apakah beliau tidak bertawakal? Sayyidul mutawakkilin, pemimpin orang-orang yang bertawakal, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Tetapi beliau mengambil sebab.
Ini menunjukkan bahwa mengambil sebab tidak mengurangi tauhid. Dengan catatan la tarkanu ilal asbab walakin urkunu ila musabbibil asbab. Jangan kalian condong hati kepada sebab, tetapi condonglah hati kepada yang membuat sebab tersebut menjadi sebab. Allah Jalla fi'ula. Kita memakai masker sebab. Biar kadang pakai masker kenapa? Ulun kadang kau hinak. Biar pakai masker belakang lo, jadi ulun ada dispensasi lah. Ya. Jadi pakai masker sebab, tetapi bukan satu-satunya orang yang memakai masker kemudian dia bersandar dengan masker tersebut. Dia sebab, bermanfaat tidak bermanfaat siapa yang mengatur? Allah Jalla fi'ula. Maka tidak boleh bersandar kepada sebab, bersandarnya kepada yang menjadikan sebab tersebut menjadi sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini disebutkan tadi, percaya kepada tenaga medis bisa menyembuhkan penyakit. Enggak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Tenaga medis mengobati. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kita ke dokter berobat, bukan untuk meminta kesembuhan. Karena penyembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa huwa syafi, la shifa illa shifa. Allahumma rabban nas mudhibil ba's anta syafi, la shifa illa shifa. Wahai Allah Tuhan manusia, penghilang penyakit, Engkaulah yang maha penyembuh. Penyembuh itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi ke tenaga medis, dokter, itu hanya sebatas berobat. Sama dengan mengambil sebab. Mengambil sebab. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang berhati-hati dengan tiga hal: Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran. Biasanya kalau ada anak nangis, ada istilah di Banjar, "Bapanjang pulang ayatnya." Bagaimana Ustadz? Apakah hal ini masuk dalam kategori mengolok-olok Al-Quran? Maksudnya kalau ada anak yang nangis, ya kan, orang tuanya, panjang pulang ayatnya nih, pasti bemamai maksudnya, anaknya begitu. Nah, kata-kata berpanjang pulang ayatnya, apakah ini mengolok-olok ayat Al-Quran? Maka tergantung. Dan saya yakin itu bukan termasuk dia mengolok-olok ayat Al-Quran, menyamakan ayat Al-Quran dengan ocehan sang anak yang sedang merajuk. Wallahu a'lam. Jika seseorang mengikuti pelajaran hakikat yang memiliki perbedaan pandangan tentang tata cara sholat dan puasa, serta mengingkari kewajiban sholat dan puasa, apakah bisa dibilang dia kafir? Ini yang akan kita bahas nanti. Orang yang belajar hakikat, saya pernah hadir belajar hakikat waktu itu mengantar mama rahimahullah, jauh lawas sebelum beliau meninggal. Dan di situ diajarkan dengan jelas bahwasanya orang kalau sudah sampai kepada hakikat kemudian ma'rifat, maka dalam tanda kutip dia parai sholat, parai puasa, libur sholatnya, libur, karena sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Kenapa bisa demikian? Karena dia menganggap bahwasanya dia sudah menyatu dengan Allah, dan ini adalah derajat ajaran tasawuf yang ekstrim, yang menyimpang. Baik itu dinamakan al-ittihad, menyatu, seperti kopi dengan susu nyatu, Tuhan dengan makhluk jadi nyatu, atau al-hulul, yaitu menitis, seperti keyakinan kaum Nasrani, Allah menitis pada Nabi Isa alaihi salam. Maka keyakinan ittihad dan hulul adalah kekufuran, karena menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatukan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berkeyakinan bahwasanya dia sudah sampai hakikat ma'rifat,
kemudian dia sudah menyatu dengan Allah, akhirnya timbullah perkataan dari para ahli tasawuf yang mengatakan, ana a'buduhu huwa ya'buduni fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia ini menyembah aku. Maka siapakah yang paling pantas untuk dijadikan sebagai orang yang menyembah? Artinya sama-sama. Pian bingung terserah Pian. Belum menjelaskan pokoknya. Karena dia memang ajaran yang membingungkan. Tidak masuk akal. Dan ini semua ajaran diambil dari filsafat. Ketika seorang sudah belajar filsafat yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil Al-Quran dan hadis Rasul. Yang didahulukan adalah perasaan dibandingkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajaran seperti ini sangat menyimpang dari ajaran Islam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang lebih mengenal Allah dibandingkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawatu Rabbi wa salamuhu barakatuh alaih. Tetapi beliau sampai akhir hayat beliau salat. Bahkan di dalam hadis Anas bin Malik, Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan 5 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salatlah kalian. Dan salat maksudnya mengerjakan salat. Salat maksudnya adalah mengerjakan salat. Bukan salat orangnya orang hakikat atau orang marifat, hanya sekedar ingat selesai. Dan saya dapati itu orang seperti itu. Langsung saya dapati ketemu dengan orang itu. Waktu itu sering ke rumah. Kemudian mengatakan, fulan sudah sholat. Mohon maaf, saya sholat ke maghrib dulu ke masjid. Setelah sholat maghrib, saya sholat maghrib di masjid, pulang. Kemudian saya tanya lagi, fulan sudah sholat. Padahal dia terkenal, dianggap berberkah, terkenal di Banjarmasin. Kemudian setelah itu, beliau mengatakan, sebentar saya mau sholat. Paling kada sampai semenit, sudah aku sholat di sini. Aqimus salata li dzikri, dalilnya. Didirikan sholat untuk mengingatku, asal ingat selesai. Inilah keyakinan batiniyah yang mengatakan bahwa sholat hanya sekedar mengingat, bahwa haji hanya sekedar berkunjung. Apabila seseorang sudah hatinya berkunjung ke Mekah, maka berarti dia sudah berhaji. Yang lebih parah lagi, bahwasanya Mekah yang dia maksud adalah peguruannya. Ini ajaran menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang yang mengerjakan syariat Islam dianggap sebagai itu ajarannya orang awam. Berarti Rasulullah SAW dianggap oleh mereka adalah orang awam. Beliau haji, beliau sholat, bahkan sampai meninggal beliau sholat, bahkan beliau membuka hordengnya ketika hari beliau meninggal. Kemudian beliau melihat para sahabat yang sholat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ingin menjaga, melihat umatnya apabila ditinggalkan apakah mengerjakan sholat atau tidak. Wallahu a'lam. Jadi itu ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apakah bisa dibilang kafir? Nanti kita akan bahas setelah ini. Teman kantor saya terkadang mengolok-olok, ya sudah. Apakah termasuk membatal keislaman seseorang ketika ia lebih giat amalan sunnah tapi malas yang mengerjakan wajib? Dan bagaimana cara mengobati orang seperti ini? Soalnya saya orangnya. Kan usah juga disebut pian orangnya. Ulun kada tahu juga. La haula wala quwwata illa billah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam mengenal namanya skala prioritas. Al-afdaliyah bahasa Arabnya, skala prioritas. Maka skala prioritasnya adalah yang wajib dulu, baru setelah itu yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya. Artinya,
Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan wajib dulu, baru setelah itu amalan sunnah. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Baik, ini yang bisa saya jawab, wallahu alam. Dan waktunya sebenarnya sudah habis. Baik, kita masuk kepada pendahuluan. Ini adalah pertemuan yang kedua dan catatannya harus bagus, rapi. Pendahuluan yang pertama kita membahas tentang definisi daripada pembatal keislaman. Kemudian pendahuluan yang kedua kita membahas tentang makna murtad dan macam-macamnya. Sekarang kita membahas pendahuluan yang ketiga, yaitu kelompok manusia di dalam mengkafirkan. Kelompok manusia di dalam mengkafirkan. Perhatikan sini. Aqsamun kelompok manusia di dalam mengkafirkan. Dalam mengkafirkan. Jadi ada manusia-manusia atau kelompok-kelompok dalam agama Islam dalam mengkafirkan. Baik. Kelompok manusia dalam mengkafirkan. Yang pertama, ekstrim apa nih? Kiri, ekstrem kanan lah, yaitu kaum yang disebut dengan wa'idiyah, al-wa'idiyah. Mereka ini masuk ke dalamnya kaum Khawarij plus Mu'tazilah. Kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Mereka ini menganggap iman dan kufur satu bagian. Jadi tidak ada namanya kufur akbar, kufur asgar, nggak ada. Syirik akbar, syirik asgar nggak ada. Pokoknya kufur dan iman itu mereka, ya. Kemudian mereka ini berlebihan dalam mengambil ayat ancaman, berlebih-lebihan dalam mengambil ayat ancaman. Contohnya misalkan dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka Allah murka atasnya, Allah melaknatnya, dia kekal abadi di dalam neraka dan disediakan siksa yang berat di dalam neraka. Kata kaum Wa'idiyah atau kaum Khawarij dan Mu'tazilah, ini ayat menunjukkan bahwasanya siapa yang membunuh kafir, yang membunuh kafir, keluar dari agama Islam, kekal abadi di dalam neraka. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi kufrun wa sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun."
Menghina seorang muslim kefasikan, dosa besar. Dan membunuhnya adalah kekafiran. Membunuhnya adalah kekafiran. Jadi berlebih-lebihan dalam ayat ancaman. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran ancaman. Ada hadis-hadis dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ancaman. Mereka berlebih-lebihan. Ya, di sana ada kaum namanya Al-Wa'diyah. Dan di sini masuk ke dalamnya kaum Murji'ah. Ini ekstrim kiri. Dan masuk ke dalamnya kaum Murji'ah. Kemudian iman mereka sama. Dan kufur satu bagian. Tidak berbeda-beda. Satu bagian pokoknya. Tidak ada kufur akbar, kufur asghar, tidak ada. Mereka ini ya berlebih-lebihan dalam ayat dan hadis tentang janji ampunan. Apa maksud ayat-ayat dan hadis-hadis tentang janji-janji ampunan? Contoh, misalkan ada ayat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Mau itu dosanya kekufuran, mau itu dosanya zina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, maka mereka katakan itu imannya full seperti iman Abu Bakar. Maksiat yang dia lakukan tidak berpengaruh kepada imannya. Makanya mereka mempunyai kaedah la yadurru ma'al imani ma'siyah wala yadurru ma'al kufri ta'ah. Artinya iman tidak akan buruk dengan maksiat. Nggak ada berkurang iman, nggak ada. Mau minum khamar, berzina setiap hari, berjudi, mencuri, membunuh, tidak berkurang imannya. Loh, kok ada orang seperti ini? Ya, ini sebabnya. Berlebih-lebihan dalam ayat-ayat atau hadis tentang janji-janji dan ampunan. Karena mereka mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Seluruh dosa diampuni oleh Allah. Maka orang berzina tidak mengapa. Ya, ada ustadz ngajar. Kemudian ada muridnya berpada, "Ustadz, bini pian berzina, na'udzubillah." Habis itu ustadz ini Murji'ah. "Ayo kita gerebek, kita ciduk." Jar muridnya yang seikung, "Tapi imannya sempurna loh." Sudah dudukkan ya kita. Itu menurut kaum Murji'ah. Sebabnya sama, iman dan kufur satu bagian, nggak ada kufur akbar, kufur asghar, kemudian syirik akbar, syirik asghar, nggak ada. Di pertengahan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik kelompok adalah yang pertengahan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dalam masalah pengkafiran, apa mereka? Bahwa iman dan kufur bertingkat-tingkat. Ada kufur akbar, ada kufur asghar, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada imannya sedang tinggi, ada imannya sedang turun. Dalam surat Al-Anfal, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tentang orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Orang yang beriman apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka. Jadi kalau seandainya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pelaku maksiat itu ada imannya tapi berkurang. Seperti zina. Saya lagi gencar-gencarnya membantah orang-orang yang suka berzina. Karena ini musibah di tengah masyarakat. Dan kita akan berhadapan dengan Allah, kamu tahu ilmunya, kenapa kamu diam? Kamu tahu ilmunya, kenapa kamu diam? Kita akan berhadapan dengan Allah dengan hal itu. Nah, kita harus perangi zina di tengah masyarakat. Dan sangat menyedihkan anak-anak SD. Mereka ada yang berzina. Nah, dalam berzina misalkan, idza zanal abdu, jika seorang hamba sedang berzina, kharaja minhul iman min ra'sihi ka'annahu kadzulla. Jika seorang hamba berzina, maka akan keluar iman dari kepalanya. Seperti kemudian dia di atas, tidak kembali kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai dia melepaskan dirinya dari zina tersebut. Nah, menurut orang Wa'idiyah, orang yang berzina apa? Kafir. Menurut orang Murji'ah, Al-Wa'diyah apa? Imannya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak ada setelah para rasul, para nabi yang lebih kuat imannya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wali kutub mana saja kalah. Ya. Paham ini para ikhwah? Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengumpulkan antara Ahlus Sunnah mengumpulkan antara ayat dan hadis, ancaman dan ampunan. Kapan seorang hamba bermaksiat, maka diancam dengan siksa di neraka. Masih diancam, belum pasti, mungkin bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas, jika seorang hamba bermaksiat, berkurang imannya, tidak sempurna seperti dia tidak bermaksiat. Makanya iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu khamsununat. Iman itu ada pada 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, qaulun bil lisan. Orang yang beriman mengucapkan saya beriman dengan lisannya, lisan, nun pertama. Nun yang kedua, i'tiqadun bil janan, meyakini dengan janan, meyakini dengan hati janan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota tubuh kita, salat, kita puasa, kita zakat, beramal dengan anggota tubuh. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah iman dengan ketaatan. Ini ya ampunan mainnya. Yang kelima yaitu berkurang dengan kemaksiatan, bil isyan, iman yang kelima yaitu dengan ancaman. Nah, begitulah kelompok-kelompok manusia di dalam pengkafiran. Ada wa'idiyah, ada wa'diyah. Di dalam wa'idiyah ada khawarij, mu'tazilah. Wa'diyah adanya murji'ah. Dan mereka mengatakan iman dan kufur itu satu bagian, tidak bertingkat-tingkat. Dan kaum khawarij berlebih-lebihan dalam mengambil ayat ancaman. Kaum murji'ah berlebih-lebihan dalam mengambil ampunan. Ahlus Sunnah menggabungkan antara itu. Taib. Itu tadi perkara atau pendahuluan yang ketiga. Kelompok manusia di dalam mengkafirkan. Jadi yang berlebih-lebihan dalam mengkafirkan kelompok apa? Wa'idiyah. Yang
meremehkan dalam mengkafirkan kelompok apa? Wa'idiyah. Wa'idiyah di bawahnya kelompok apa? Kaum Khawarij dengan Mu'tazilah. Kemudian Wa'idiyah yang tidak mengkafirkan ataupun meremeh-remehkan, yang mengkafirkan dan meremeh-remehkan maksiat adalah kaum apa? Murji'ah. Di tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Sekarang pendahuluan keempat. Kita beri judul syarat dan larangan-larangan dalam mengkafirkan. Syarat dan larangan-larangan dalam mengkafirkan. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah membedakan antara mengkafirkan secara mutlak dan mengkafirkan secara muayyan. Ini istilah-istilah ini harus saya sebutkan. Ya. Perhatikan baik-baik, kita sekarang mempelajari pendahuluan keempat, yaitu syarat dan apa? Larangan dalam mengkafirkan. Nah, perhatikan. Sekarang larangan dan syarat dan larangan dalam mengkafirkan. Ini kita sebut pendahuluan 4. Syarat dan larangan dalam mengkafirkan. Kalau ada yang berbicara, maka ketujuhnya membicarakan mengkafirkan. Enggak. Ini kita sedang berbicara tentang ilmu. Bukan berhawa nafsu sedang ingin mengkafirkan orang. Bukan. Membicarakan tentang ilmu. Terutama lagi agar kita tidak terperosok dan tidak salah dalam perihal ini. Taib. Poin pertama yang kita ingin bicarakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara mengkafirkan secara mutlak dengan mengkafirkan secara muayyan. Muayyan itu artinya tertentu. Mutlak itu artinya bebas. Tertentu. Bebas. Saya beri contoh. Ini harus dibedakan. Kita katakan, siapa yang tidak meyakini Allah Maha Kuasa, kafir. Siapa yang tidak meyakini Allah Maha Kuasa, kafir. Ini namanya mengkafirkan secara mutlak. Orang yang tidak kita tentukan, si A, si B, si utuh, anang, enggak. Galuh, bukan. Mutlak. Siapa yang tidak meyakini Allah Maha Kuasa, kafir. Ini namanya mengkafirkan secara mutlak. Tetapi kalau kita dapati ada orang berkata di hadapan kita, aku kada yakin Allah itu Maha Kuasa lawan aku. Coba, kalau aku mati, kemudian dicincang-cincang, ditumbuk-tumbuk, lalu dibakar mayatku nih, jasadku dibakar, kemudian disebarkan ke udara. Aku kada yakin Allah bisa menyiksaku. Kalau dihukum secara mutlak, maka apa? Kafir. Karena dia mengatakan dia tidak yakin kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikam kau orangnya kafir, ikam. Nah, enggak boleh. Tidak boleh langsung. Meskipun begitu, iya.
Tidak boleh langsung. Mungkin saja dia bodoh, mungkin saja dia punya syubhat, mungkin saja dia ada mengikuti orang, mungkin saja dia taklid kepada orang, tidak kafir. Paham ini? Itu bedanya mengkafirkan secara mutlak, mengkafirkan secara muayyan. Seperti kita katakan, siapa yang sujud kepada kuburan, kafir. Sujud kepada orang yang sudah mati, kafir. Ini pengkafiran secara apa? Mutlak. Tapi kalau ada orang di hadapan kita sujud ke kuburan, kita kafirkan enggak? Hah? Tidak. Kenapa Ustaz? Karena mungkin dia tidak tahu. Paham? Karena mungkin dia bodoh, dia punya syubhat, dia harus ditegakkan dulu syarat-syarat dan larangan dalam mengkafirkan. Paham ini? Ya. Ada foto orang terkenal sujud di kuburan. Wah, kafir sudah tuh. Apalagi kan usah ditakuni lagi dah. Jadi kita belajar ini malah hati-hati, untuk sikap hati-hati. Tidak bermudah-mudah mengkafirkan. Karena kata Rasulullah SAW, qala li akhi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. In kana kama qala wa illa raja'a ilaih. Kalau ada siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kamu kafir, maka kata wahai kamu kafir itu jarak antara keduanya. Kalau benar, berarti kembali kepada orang yang dituduh. Kalau tidak, kembali kepada yang menuduh. Paham ini para ikhwah? Ini harus dibedakan antara mengkafirkan secara mutlak dengan mengkafirkan secara muayyan. Ada hadis dalam riwayat Bukhari. Ini kalau kita lihat dari pengkafiran secara mutlak, sangat-sangat keji perkataannya. Saya bacakan hadisnya. Dari hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Falamma hadarahu al-maut qala li banihi idza ana mittu fa ahriquni thumma thanuni thumma dharruni fir rih." Ada orang terlalu berlebihan terhadap dirinya. Terlalu berlebihan terhadap dirinya. Kemudian ketika datang kematian dia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, bakar aku." Kemudian abuku ditumbuk. Kemudian setelah itu terbangkan di udara. Kemudian dia berkata, lihat perkataannya, "Fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban ma 'adzabahu ahad." Demi Allah, jika Allah sanggup untuk menyiksaku, maka dia akan siksa aku dengan siksaan yang dia tidak pernah siksa seorang pun dengan siksaan tersebut. Jika Allah sanggup, kata dia. Ini kalau seandainya secara mutlak apa? Kafir. Kemudian falamma mata fu'ila bihi dzalik. Ketika sudah meninggal, anak-anaknya mengerjakan seperti yang diminta oleh orang tuanya. Fa amarahu Allahul ard faqala ijma'i ma fiki minhu fa fa'alat fa idza huwa qa'im. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ta? Qala ya rabbi khasyatu fa ghafara lah. Yang artinya ketika dia meninggal dikerjakan seperti yang dia minta. Kemudian Allah memerintahkan kepada bumi, kumpulkan apa yang ada di dalammu dari jasadnya tadi. Maka bumi pun mengumpulkan jasadnya. Lalu dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa penyebab engkau melakukan itu?" Sampai mengucapkan, "Demi Allah, jika Tuhanku sanggup atasku, maka niscaya dia akan menyiksaku dengan siksa yang tidak pernah dia siksakan kepada seorang pun." Nah, taruh sekarang enggak? Ya, maka orang ini menjawab, "Wahai Tuhanku, aku lakukan itu karena aku takut kepadamu." Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Diampuni dosanya. Lihat.
Bedakan antara takfir mutlak dengan takfir apa namanya? Muayyan. Takfir mutlak dengan takfir muayyan. Ini cukup dulu. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.